Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafan Sunova Fitra dengan NIM 12450111114 dari kelas 4C Teknik Informatika. Akan menjelaskan tugas 1 pemrograman web tentang penggunaan HTML, CSS, JavaScript, DOM pada kasus studi kasus pembuatan form. Nah, di sini saya menggunakan studi kasus yaitu form register. Nah, di sini saya akan mulai mempraktikkan cara membuatnya. Pertama, kita buat template-nya, kemudian kita ganti daftar titelnya, kemudian nah di sini kita ingin supaya item atau semua teks ataupun tampilannya di tengah karena ini form login kan. Jadi kita bungkus dalam satu div, kita kasih kelasnya itu adalah wrapper pembungkus. Kemudian kita bikin lagi untuk penampung formnya nanti. Kemudian kita bikin from regis. Nah, di dalam sini baru kita bikin H1 yaitu judulnya yaitu daftar. Dan di sini kita bikin formnya, actionnya kita kosongkan saja dulu. Labelnya kita kasih username. Kemudian inputnya, nah tipe-tipe input banyak, ada teks, ada button, checkbox, color, date time lokal, email ataupun file. Dah, di sini saya pakai teks dengan namanya yaitu username. Kemudian kita pakai ID-nya username. Dan kita kasih label lagi untuk email. Dan email. Input, kita bikin input untuk email. Nah, tipenya email, kemudian namanya adalah email juga. Nah, kemudian ini untuk ID-nya email. Nah, coba apabila kita ganti namanya adalah username. Dan ini kita ganti jadi email, apa yang terjadi? Kita coba. Bisa dilihat? Tidak ada. Betul. Nah, di sini username. Kita kembalikan ke awal. Kemudian kita bikin label lagi untuk password. Kemudian kita bikin inputnya, tipenya password, namanya pas. Kemudian ID-nya password. Kemudian kita bikin label lagi untuk konfirmasi password. Jadi dua-duanya harus sama. Kemudian kita bikin karena yang situ sudah ada konfirmasi password. Nah, oke. Oh iya, di sini kita bisa tambahkan placeholder, yaitu isi dari input fieldnya tadi. Nah, di sini username. Kan, username. Nah, juga required. Dan kita bikin button type-nya submit untuk menyimpan, dan kita daftar. Coba lihat apa. Oh ya, di sini kita belum bikin inputnya. Password dengan nama konfirmasi, kemudian konfirmasi. Kita lihat perbedaan antara placeholder dengan tidak. Nah,
ini ada placeholder. Nah, makanya bisa dilihat ada masukkan username. Nah, kalau kita misalnya kita submit, nah di sini dia ada peringatan harap isi bidang ini. Ini adalah akibat dari required. Misalnya kita klik ini, kita isi ini, tapi yang ini tiga ini kan tidak ada required, maka pasti bisa. Nah, tuh. Oleh karena itu kita bikin semuanya required dan kasih placeholder juga. Placeholder yaitu kan alamat email dan required placeholder itu masukkan kan password required, oh, bukan read only hanya bisa dibaca tidak bisa kita input, kita harus bisa nginput juga. Placeholder konfirmasi password juga required. Nah, kemudian kan sudah. Kemudian daftar, oh iya, lihat. Nah, sudah. Nah, di sini untuk JavaScript-nya, oh ya kita masih kurang. Nah, T yaitu sudah sudah punya account. Kalau sudah maka harusnya karena kita tidak dalaman login kita kasih tanda panah aja. Masuk. Kemudian kita kasih stylenya supaya tidak ada garis bawahnya jadi non. Nah, bisa dilihat di sini tidak ada garis bawah dari linknya. Kemudian setelah itu kita bikin script untuk JS-nya karena kita ingin jika sebagai contoh DOM yaitu jika password yang ini konfirmasi berbeda dengan ini maka dia gagal atau dikasih pesan error. Makanya kita di sini butuh script. Sini kita bikin bukan konsol tapi cons variable dengan nama form yang berisi query selection cons form itu query selector kemudian berdasarkan form. Nah, kemudian kita bikin cons lagi variabel lagi yaitu password, kita singkat aja pas, kemudian dokumen dot get element by id, id-nya username tadi username, cons lagi kita bikin variabel untuk konfirmasi dokumen dot get element by get animation pula element by id, apa id-nya kita di sini apa nih konfirmasi oke. Kemudian cons karena kita ingin misalnya dia berbeda nih kita kasih peringatan di input yang bermasalahnya maka supaya dia tahu yang mana yang berbeda yang harus dirubah. Kemudian kita kasih di sini aja di bawah konfirmasi kita bikin span dengan id-nya yaitu error msg yaitu message. Kemudian kita kasih stylenya yaitu color red. Kemudian display supaya dia tidak muncul kita kasih display none. Kemudian font size itu 0,8 rem. Kita lihat kan dia tidak muncul kan.
Maka di sini kita kasih error dokumen get element by id, kemudian id-nya adalah error msg. Nah, kemudian form tadi, pada form tadi, nah kita kasih add event listener, yaitu pembaca keadaan, ibaratnya gitulah. Nah, apa yang terjadi ketika tombol submit ditekan? Nah, maka di sini submit. Pada saat submit, nah apa yang terjadi? Kita lakukan function, apa fungsinya? Event. Nah, kemudian apa? If, jika eh, konfirmasi dot value tidak sama dengan, kan, konfirmasi dot value tidak sama dengan pass dot value, maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah event dot prevent default. Jadi menghentikan perilaku browser pada umumnya ketika disubmit. Nah, jadi kalau contoh pada normalnya, browser saat ditekan submit itu akan merefresh ulang browser. Nah, jadi kalau dikasih prevent default, jadi dia tidak terefresh, nilainya masih ada yang ada di input fieldnya. Nah, kemudian error, kita tampilkan error message-nya. Error style dot display-nya kita rubah jadi block. Nah, kemudian konfirmasi juga dot style supaya lebih tebal ya. Style bukan display tapi border ya, border supaya bordernya lebih tebal. Border dengan solid, kemudian 1 px dan red. Dan kita kasih alert, apa pesannya, yaitu password berbeda. Coba lagi satu aja. Udah. Kalau berhasil maka else alert pendaftaran berhasil. Selamat datang. Siapa yang selamat datang? Nah, kita ambil lagi dokumen dot get element. Oh ya, get element by id. ID-nya adalah username dot value. Nah, jadi kalau misalnya dia berhasil login, maka akan menghasilkan pesan alert, yaitu selamat datang, berhasil. Nah, di sini, nah kemudian tar. Sini kita masukkan dan dot karena ini email dan passwordnya saya masukkan B. Nah, kemudian saya klik daftar. Nah, password berbeda. Coba lagi. Nah, di sini kan jadi merah ya. Dan di sini ada juga, oh, kabar, berarti pesannya belum tampil. Oh ya, ini harusnya error MSG. Nah, harusnya kan ini berhasil ya. Dokumen.get element by id error message. Betul. Ini sudah betul ya. Ini kan sudah
displaynya blok bisa. Kemudian kita coba kita ulang lagi, refresh dulu, kemudian ini kemudian nah ini coba yang berhasil. Nah, selamat datang. Nah, dan kemudian dot dan sini di sini B. Coba kita misalnya di sini tersalah kasih display none. Kalian pindah kemana dia? Oh iya, pantesan. Ternyata kita belum isi pesannya. Ada pas. Or suai bos. Nah, kalau kita refresh ini, oh iya, karena ini masih non ya. Aduh, maaf puasa. Nah kan, tidak terbaca jadi satu rem saja. Nah jadi mari kita coba. Nah jika kemudian kemudian B. Nah password beda, tidak sesuai. Nah sekarang kita atur CSS-nya atau tampilannya. Nah, di sini saya akan menggunakan internal saja, malas saya bikin script eksternal. Jadi kita bikin style, kemudian untuk keseluruhannya kita hapus dulu apanya. Marginnya jadi 0, paddingnya juga 0 karena bawaan browser itu eh, ada beberapa padding dan margin ya. Kemudian kita kasih bodinya yaitu di sini saya pengen pakai font family mono space. Kemudian font size-nya tengok, nah kecil kan, kita kasih font size-nya itu besar. Kemudian eh cek, oke. Kemudian kita kasih untuk kelas wrapper, kita kasih display flex, kemudian display content ini secara eh horizon center, kemudian item ini secara vertikal kalau nggak salah atau terbalik. Nah, kemudian coba kita cek ya. Tuh. Kemudian tinggi minimal yaitu 100 atau 100% lah biar sebelum kelihatan. Kemudian kita untuk form regis. Nah, untuk form regis ini kita kasih background colornya itu aqua aja lah. Aqua, kemudian paddingnya kita kasih dua 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 rem, lalu pas lah. Udah padding, kemudian kita kasih border radius sebesar 12 px supaya sudut-sudutnya kayak melingkar gitu. Nah kan nampak nih sudutnya lingkar. Kemudian kasih lebarnya biar enggak terlalu lebar, 400 px saja. Oke lah. Kemudian kasih
untuk setiap teks pada ini di tengah. Nah, oke, udah di tengah. Kenapa ini? Padahal kan ini teks, tapi ini masuknya ke dalam form. Dia hanya mengatur yang di bawah form regis ini, yaitu form A1, form, dan ini ada P. Dah, cuma itu aja. Kemudian kita atur juga untuk H1 lah dulu ya. Kita kasih margin bottomnya, bukan, dua ya. Dan letter spacingnya itu 2px. Kita coba cek. Oke, udah lumayan. Dan form lagi ya. Form, kita kasih displaynya flex. Kemudian flexnya yaitu yang ke kolom, flex ke bawah. Nah, dan text align-nya yaitu start juga boleh. Nah, kemudian untuk label kita kasih marginnya 0,5 supaya tidak terlalu dekat antara input field dengan label. Kemudian sudah kita kasih margin, kita kasih bold supaya bold itu font white, kita kasih bold. Kemudian kita kasih ukurannya karena kecil ya, kasih 1 rem. Nah, kan udah. Kemudian kita untuk input lagi, input, karena di sini yang saat kita klik ini kan ada hitam-hitam di pinggirnya, kita hapus. Jadi ketika fokus, nah, dan kita outline-nya kita kasih non, kita kasihlah border color-nya biru lah, aqua, nanti nyatu pula, coba biru. Nah, bisa lah ya, lumayan lah. Kemudian kita button yang di bawah kita kasih style yaitu padding 12px biar menjauh. Oh ya, ini kurang padding. Nah, marginnya margin top 1 rem. Kemudian background colornya yaitu kita kasih green. Kemudian kita kasih warnanya, colornya yaitu putih, white lah, white. Nah, kan udah putih, ini kita kasih border radiusnya supaya melingkar deh. Border radius kasih berapa ya? Di 12. Ini namanya. Oke, sudah. Dan kita kasih biar tebal ya. Jadi font white jadi bold. Lagi yang kurang ya. Nah, ini ada kayak apa ya? Hitam-hitam ini border ini harus ini. Coba kita hapus bordernya non. Nah, kan oke. P ini kita harus kasih margin ganti. Enggak, yang top dulu ya. Top.
tidak bisa. Stop march. Buat kita kasih juga satu rem biar tidak terlalu dekat. Ah, oke. Coba lagi A, kemudian A dot A dot A, kemudian A, kita masukkan passwordnya B. Nah, password tidak sesuai, bos. Oke. Coba kalau passwordnya sesuai ini saya hapus ganti dengan A. Oke, selamat datang A. Nah, sekian penjelasan tugas dari saya. Apabila ada kesalahan dan banyak kekurangan, saya mohon maaf. Bila taufik walhidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.